Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Alfa Pratama, NIM 18921142016, kelas D Akuntansi S1. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar uang kuliah tunggal dan biaya kuliah tunggal. Nah, jadi konsep dasar biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal terdapat 5 pembahasan di dalamnya. Yang pertama, apa sih itu biaya kuliah tunggal yang akan saya jelaskan nantinya. Kemudian yang kedua, uang kuliah tunggal. Yang ketiga yaitu unsur apa saja dalam perhitungan biaya kuliah tunggal. Dan yang keempat yaitu undang-undang yang terkait BKT dan UKT nomor 12 tahun 2012. Kemudian yang terakhir yaitu Permendikbud nomor 25 tahun 2020. Tentunya undang-undang ini dan Permendikbud ini terkait dengan BKT dan UKT. Nah, nantinya saya akan jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama, apa sih itu biaya kuliah tunggal? Jadi, biaya kuliah tunggal adalah biaya operasional keseluruhan per mahasiswa setiap semesternya pada setiap program studi. BKT ini dihitung dengan rumus C dikali K1 dikali K2 dikali K3 dikali K4. Kemudian K1 yang pertama ya K1 di mana K1 merupakan indeks status perguruan tinggi, kemudian kedua yaitu mutu akreditasi pada program studi, yang ketiga yaitu indeks kemahalan wilayah dan keempat yaitu indeks pengelolaan keuangan. Nah, yang kedua yaitu uang kuliah tunggal. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen mengenai uang kuliah tunggal seperti definisi dari uang kuliah tunggal. Jadi, uang kuliah tunggal adalah biaya yang harus ditanggung oleh setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonomi dari pihak yang membiayai mahasiswa tersebut. Jadi, UKT ini digolongkan menjadi beberapa kategori dari nilai yang terendah hingga nilai yang tertinggi. Nah, selanjutnya yaitu manfaat uang kuliah tunggal. Jadi, salah satu manfaat yang paling utama dari uang kuliah tunggal yaitu memberikan subsidi silang, di mana arti dari subsidi silang yaitu memberikan peluang atau manfaat kepada mahasiswa yang mengalami kondisi ekonomi yang lemah sehingga dapat merasakan juga untuk berkuliah atau menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis UKT. UKT dibagi menjadi dua, ada UKT berkeadilan dan juga UKT penuh. Jadi UKT berkeadilan ini di mana mahasiswa tersebut mengisi form online dalam penentuan UKT, di mana seperti yang saya jelaskan bahwa UKT terdiri dari beberapa kategori. Kemudian UKT penuh, di mana mahasiswa tidak mengisi form secara online, tetapi dia langsung mendapatkan kategori UKT yang paling tinggi. Nah, rumus perhitungan UKT. Jadi, nilai UKT nantinya diperoleh dari pengurangan antara SSBOPT atau biaya kuliah tunggal dikurang BOPTN, di mana BOPTN ini merupakan bantuan operasional dari pemerintah. Nantinya saya akan jelaskan mengenai bagaimana perhitungan UKT dan BKT. Nah, yang ketiga yaitu unsur apa saja dalam perhitungan BKT. Jadi dalam perhitungan BKT terdapat 4 parameter. Yang pertama yaitu indeks status perguruan tinggi, yang kedua indeks mutu akreditas program studi, yang ketiga indeks kemahalan wilayah dan indeks pengelolaan keuangan. Jadi indeks ini nantinya memiliki nilai masing-masing berdasarkan di mana atau lokasi dari universitas tersebut berada. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan atau memberikan contoh mengenai bagaimana perhitungan BKT dan UKT. Nah, yang saya jadikan sampel di sini yaitu mata kuliah semester 2 dapat dilihat terdapat 8 mata kuliah.
Nah, contoh perhitungannya yaitu asumsi data yang digunakan seperti berikut, di mana ada jumlah mahasiswanya, jumlah kelas, nilai dari operasi base cost-nya, kemudian nilai dari masing-masing indeks K1 sampai K4 tadi, jumlah SKS, jumlah dan biaya tambahan atau biaya habis pakai. Kemudian ada juga biaya intensif dosen. Nah, contohnya yaitu untuk mata kuliah akuntansi syariah. Nah, kita untuk menentukan BKT dalam setiap mata kuliah, yang pertama dilakukan yaitu menghitung terlebih dahulu operational base cost-nya, kemudian biaya tatap mukanya, kemudian biaya UTS-nya, dan biaya UAS-nya. Nah, biaya operational cost-nya dapat dilihat, tadi ada nilainya sudah ditentukan diprediksi di awal, dikali dengan jumlah SKS, dibagi jumlah SKS pada semester 2 sehingga menghasilkan nilai tersebut. Kemudian biaya tatap muka pertama dan kedua memiliki nilai yang sama, dilihat di slide ini. Kemudian biaya UTS dan biaya UAS memiliki nilai yang sama, ini 750.000 diperoleh dari honor berdasarkan jabatan fungsional masing-masing dosen pengampu. Sehingga diperoleh nilai BKT SSBOPT-nya yaitu dikali K1, dikali K2, dikali K3, dikali K4, ditambah dengan biaya tatap muka, kemudian ditambah dengan biaya habis pakai, sehingga menghasilkan nilai 577.396. Jadi 577.396 ini hanya untuk mata kuliah akuntansi syariah. Jadi banyak lagi BKT yang harus dihitung dalam semester 2 ini. Nah, ini adalah hasil perhitungan BKT untuk mata kuliah semester 2. Nah, selanjutnya kita akan menghitung UKT. Nah, jadi UKT-nya yaitu total BKT pada semester 2 dikurang BOPTN per semester. Jadi total BKT yang kita peroleh tadi dari mata kuliah semester 2 sebesar 7.906.250 dikurang BOPTN per semesternya yaitu sebesar 437.500 sehingga menghasilkan nilai UKT untuk semester 2 sebesar Rp7.468.750. Nah, selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ini terdapat beberapa hal atau isi di dalamnya bagaimana mengenai definisi pendidikan tinggi, kemudian fungsi dari pendidikan tinggi, kemudian tujuan dari pendidikan tinggi. Di mana pendidikan tinggi merupakan pendidikan setelah sekolah menengah atas yang mencakup program diploma, sarjana, dan magister sehingga yang diharapkan dalam undang-undang ini yaitu menghasilkan output yang berkualitas dan bermutu. Di mana salah satu dari tujuan pendidikan tinggi yaitu berkembangnya potensi mahasiswa dan menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian terwujudnya pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi ujung-ujungnya atau pada akhirnya para mahasiswa yang telah lulus dalam perguruan tinggi ini diharapkan memberikan benefit kepada masyarakat di sekitarnya. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu Permendikbud nomor 25 tahun 2020. Nah, isi dari Permendikbud nomor 25 tahun 2020 yaitu berisi tentang standar satuan biaya operasional perguruan tinggi atau SSBOPT yang memiliki implikasi pelaksanaan dalam penentuan BKT dan UKT. Jadi memang pada kenyataannya Undang-Undang dan Permendikbud itu tersebut merupakan dasar dari pelaksanaan biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal khususnya di negara Indonesia. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal memiliki beberapa perbedaan di mana biaya kuliah tunggal belum tercantum pengurangan dengan biaya pemerintah sedangkan uang kuliah tunggal mendapatkan pengurangan dari bantuan pemerintah atau subsidi dari pemerintah. Dan kemudian pada akhirnya atau output yang harus dihasilkan oleh perguruan tinggi yaitu menghasilkan mahasiswa yang berketerampilan, berakhlak, dan juga memiliki penguasaan ilmu teknologi yang cukup kuat. Baik, itulah yang saya dapat jelaskan mengenai konsep dasar dalam uang kuliah tunggal dan biaya kuliah tunggal. Semoga dapat dipahami dengan baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.